Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, saya sekarang berada di tempat lokasi pembuatan warung bambu atau gazebo bambu. Ya, ini masih tahap proses pembuatan, belum finish atau belum selesai. Ya, kurang lebih 85%. Jadi ini semuanya adalah full dari bambu bahannya, tidak ada kayu ataupun bahan-bahan lainnya. Kita bisa kesini. Nah, ini bro, ini mulai dari tiang, dari belantar, dari lantainya, ya, lantainya, terus kerangka-kerangka hiasan-hiasan, semuanya ini terbuat dari bambu, tidak ada kayu atau bahan-bahan lainnya, ya. Nah, di sini kami memakai bambu dabuk kalau sini bilang, karena saya sekarang di Oku Selatan. Di Oku Selatan itu ada 4 macam bambu. Yang pertama, untuk tiang ini harus memakai bambu petung yang skalanya lebih besar, ya, karena dipakai untuk tiang. Nah, yang kedua, bambu dabuk. Nah, kalau di Jawa nggak ada, ya. Kalau di kami di sini di Oku Selatan, nah ini namanya bambu dabuk. Ini dibuat untuk hiasan-hiasan, belantar di atas, untuk bahan-bahan lainnya seperti pagar. Nah, ini bambu dabuk. Yang ketiga, ada namanya bambu selepah. Kalau bambu selepah itu biasanya dibuat untuk keranjang. Dibuat untuk keranjang, kerajinan-kerajinan yang lainnya itu bambu selepah, karena teksturnya itu terusnya panjang dan dia tipis. Nah, dibuat kerajinan bambu yang dianyam itu bambu selepah. Kalau bambu dabuk itu untuk pelengkap pembuatan gazebo seperti ini. Tiang. Keempat itu ada namanya bambu mayan. Nah, kalau bambu mayan di sini bambunya bagus sebenarnya seperti ini. Cuman bambu mayan ini gampang bubukan atau ya dimakan oleh hewan bubuk yang bikin kotoran itu. Nah, di sini kami memakai tiga-tiganya, petung, dabuk dan mayan, ya. Nanti bisa kami siasati pakai obat supaya tidak gampang bubukan. Ini kalau kalian mau membuat gazebo dari bambu, sebaiknya 3 bambu itu yang kita pakai, ya. Atau kalau di Jawa biasanya itu bambu. Di sini kami memakai bambu petung, bambu dabuk, ya, sebagai bahan bangunan yang kami buat sekarang. Nah, di video kali ini nanti kami akan menunjukkan bagaimana cara memotong bambu, bagaimana cara menyambung, bagaimana cara mengikat nanti pakai ijuk, dan bagaimana cara merangkai biar bambu ini bisa terlihat klasik atau menarik atau bagus. Karena bambu ini memang di sisi masyarakat itu dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Karena bambu ini orang bilang bahan yang remeh, yang tidak tahan lama, ya. Dan kalau orang mau bikin bangunan rumah dari bambu atau gazebo dari bambu itu pikir 2 kali, karena bahannya kurang awet. Dan sebenarnya bambu itu bisa dibuat untuk bahan bangunan, baik gazebo, saung atau rumah. Bahkan rumah bisa. Nanti caranya bagaimana pengawetan supaya awet, bagaimana cara merangkai supaya di video berikutnya nanti kami memberikan tips bagaimana cara merangkai bambu, membangun bahan bambu itu menjadi mudah dan menjadi kuat. Oh iya, di bangunan warung bambu ini, ya, gazebo ini sebenarnya atapnya ini memang sengaja kami buat seng, ya, karena memang kami mengejar cepatnya. Tapi kalau kalian kepingin membuat yang lebih menarik, lebih klasik dan seninya dapat, ya, kalian bisa memakai atap dari alang-alang. Ya, alang-alang itu rumput alang-alang itu yang dianyam. Nah, cara penganyamannya nanti juga kami akan membagikan tips
tips bagaimana menganyam alang-alang itu supaya bagus dan rapi dan kuat. Kalau hanya sekedar dianyam, digapit, di parit bambu itu kurang rapi. Tapi nanti kami akan menyajikan bagaimana cara menganyam alang-alang itu supaya seninya lebih mantap, lebih bagus, lebih rapi dan lebih kuat. Kalau kalian mau membuat bangunan bambu yang yang atap lebih bagus, lebih menarik, bisa memakai alang-alang, bisa memakai bambu, atap dari bambu bisa, namanya lumpai kalau sini. Nah, terus juga bisa memakai atap daun lipa itu. Demikian video kali ini, dan dukung terus channel kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.